Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama lah ngomongnya kak. Iya, udah, 1, 2, sama-sama. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang pertama kali UP membuat podcast. Jadi kalau misalnya kami agak kaku-kaku, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi ya kak. Iya. Oh ya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Hari Rinaldi. Di sini saya sebagai staf humas. Kemudian Tika namanya. Salah, humas. Hanya staf humas saja. Oke, fine. Nama saya Mutiara Hatika. Kemudian saya juga staf humas di Universitas Pahlawan. Oke. Pagi ya kak. Oh iya Masih pagi. Kita akan membahas tentang COVID. Di sini kita akan membahas dengan narasumber yang paham tentang bagaimana yang udah kompeten di dunia kesehatan. Iya. Dunia master apa namanya? Ya kesehatan nanti kak. Oh iya, kesehatan. Ya, kan? Ada narasumber kita yang pertama itu. Iya, narasumber pertama itu adalah Pak Nurman Muhammad Nurman MCap, NS Muhammad Nurman MCap. Ini dia adalah salah satu dosen Universitas Pahlawan Di program studi satu keperawatan, satu ilmu keperawatan, jangan salah. Ya, betul kan? Ya, kemudian yang kedua narasumber kita itu Lira Mufti Azhari Isnani, MKKK. MKKK. Ini Nah, adalah model Bangkinang. Lulusan Universitas Erlangga. Dan kemudian dia juga lulusan Stikes tahun Kutambusai tahun 2013. Alumni di sini juga. Sekarang lagi nunggu bintang tamunya. Tadi lagi ditelepon, lagi sibuk. Mungkin sedikit tentang. Bentar lagi datang. Ya. Mungkin sedikit tentang ini kak. Kalau abang Tika pengen nanya nih, sebenarnya pengetahuan abang tentang COVID-19 itu apa aja sih gitu? Oh, apa itu COVID, kemudian gimana gejalanya, tahu nggak sih? Supaya kita tahu lebih banyak nih. Sekarang kita ulas dulu kan. Iya, COVID-19 betul Tika, betul sekali. Kemudian ya COVID ya. Coronavirus Disease 19. Ya yang saya tahu itu yang kamu ngomongin itu. Itu aja, namanya aja. Mungkin COVID-19. banyak teman-teman di rumah yang taunya ya sekedar itu aja gitu. Jadi kita bakal ulas lebih dalam, lebih banyak di orang kesehatannya langsung. Iya, kebetulan Bapak Nurman ini adalah salah satu satgas, apa sih namanya? Satgas ya? Satgas apa sih? Googling. Bukan, maksudnya yang UP kan membuat satu badan yang mengenai tentang masalah COVID kampus. Iya, penanggulangan COVID. Iya. Kemudian buat juga bukan protokol. penanggulangan kak. Apa? Lebih tepat ke pencegahan. Pencegahan COVID. Ya kan, kalau penanggulangan berarti udah ada dong. Iya. Ya kan. Tolong bahasanya betul. Baiklah. Jadi kami membahas hari ini tentang bagaimana pencegahan COVID di lingkungan universitas. Mungkin agak sabar sedikit ya. Kita akan tanya juga nanti apa sih gitu. Gimana sih protokol kesehatan di Universitas Pahlawan? Ya betul. Ini saya coba telepon dulu ya. Sabar ya. Saya coba telepon Pak Liranya, Lira Mufti. Oh ya, buat kawan-kawan, adik-adik, semua pendengar, jangan lupa pantengin juga IG kami, YouTube kami, Universitas Pahlawan, kemudian Facebook juga. Podcast ini tayang di YouTube Universitas Pahlawan. Iya. Ya kayak apa YouTube kah? YouTube-nya Universitas Pahlawan, simpel aja. Oh, simpel aja. Kalau IG-nya? @Univ_Pahlawan. Kalau Facebook-nya? Facebooknya Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai. Oke, cakep. Kalau IG Tika? Kalau IG Tika Mutiara_Hatika. Kalau IG abang? IG saya HRY Naldi. Oke. Di belakang kamera juga ada namanya Pak Idep. Pak. Ya, halo. Hai. Dia bagian yang rekam-rekam. Nah, itu bagian dia. Kita apa bang? Website kita adalah universitasaceh.id. Ya, inilah Pak Lira yang sudah datang. Silakan Pak Lira, silakan duduk di sana. Inilah ngobrol santai dulu Pak Lira. Nah, yang pertama. Salam. Oke. Ayo udah perkenalkan diri Pak Lira. Tadi kami udah perkenalkan diri Anda sementara. Kameranya yang mana nih? Yang mana? Kamera ini itu. Oke. Cuma satu. Cuma satu ya. Oke. Hai, saya Lira Mufti.
Sementara ini saya bertugas di sekretaris tim penanggulangan COVID di Ya, UP. tepat kan? Kemudian ini Pak, ngajar di mana Pak? Saya di Kesmas, jadi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat itu berfokus kita di preventif pencegahan, bagaimana seseorang itu dari sehat tetap menjadi sehat. Nah, itu Jadi, tepat kalian, tepat kan wawancaranya dengan siapa kan? Mungkin di sini kita nggak bahas tentang COVID juga, tentang bagaimana yang tadi dibilang sama Pak Lira, bagaimana mencegah nih ya, belum terjadi namanya penyakit, tapi mencegah. Nah, Bapak udah menikah belum? Oh udah nikah. Aduh ya Allah, kasihan dia juga. Juga ada yang pengen tahu. Iya, udah nikah anak satu. Ya, alhamdulillah punya satu malaikat kecil. Ya. Amin ya Allah. Pak Ari gimana ini? Manggilnya Pak, Mas, Bro atau apa nih? Sebenarnya kalau Pak itu terlalu kaku jadinya. Sebenarnya Abang ya. Oke, Abang Hari gimana? Abang Hari. Lira ini adalah mungkin junior saya, jadi panggil lebih baik panggil nama aja kali. Oh nggak bisa itu nggak sopan. Terus kamu ngapain manggil saya bapak? Abang. Karena gini, kita di institusi pendidikan jadi harus menghargai senior, harus dipanggil bapak, tua gitu ya. Asam tuh. Oke. Yang tadi intermezzo sambil nunggu Pak Nurman sama kita lainnya. Salah narasumber kita lain. Oke, IG Bapak apa? Coba perkenalkan IG. Mana tahu Oke. Bapak. Nanti ada tulisan di sini nggak? Ada nanti dibuat. Iya, dibuat lucu promosi itu di atas. Di atas di mana? Bisa IG dibuat. saya Lira Mufti Azhari Isnaini. Full name saya. Nanti bisa jadi lihat. Oh, jadi nggak alay ya kayak pakai underscore atau apa? Enggak. Semuanya langsung Lira Mufti Azhari Isnaini. Iya, betul nggak alay kayak nama Tikan alay itu. Pakai underscore doang, apanya yang alay? Coba apa nama IG mu tadi? Hari Nabi. Hari Nabi IG saya tahu. Aduh ya Allah. Oke Pak. Oke. Bapak ya? Apa ya? Onga. Kalau dalam Kampar itu, kalau Melayu saya anak kedua mungkin Onga aja. Iya Onga. Oke. Ini Onga. Onga ini kebetulan adalah bukan finalis ya, pemenang Bujang Dara tahun berapa? Saya alhamdulillah terpilih menjadi Bujang Kampar tahun 2011. Wow. Bujang 1 tuh ya. Iya, Bujang 1 alhamdulillah. Wow. Applause. Amazing. Kalau saya majalah Trubus. Iya, waktu itu saya juga mewakili Universitas Pahlawan. Waktu itu stiker PON Kutambusai. Iya, betul sekali. Kalau saya dulu mewakili diri sendiri aja. Jadi Pak Lira ini salah satu orang yang loyal ke Yayasan Pahlawan. Sebenarnya saya nggak loyal. Saya mengabdi untuk negeri. Negeri apakah daerah? Saya anggap ini negeri kelahiran kita aja nggak di sini. Siapa lagi yang akan mencerdaskan anak bangsa kalau nggak putra daerah ini? Asik, cakep, jaga. Oke Pak, mungkin Bapak udah tahu tentang tema kita hari ini, bagaimana pencegahan COVID di universitas. Sebenarnya gini Pak, COVID itu apa sih? COVID-19 ya. Ya. Kalau kita ngomong COVID, betul, COVID itu banyak jenisnya. Kalau sekarang kalau kita yang lagi kita bahas hari ini mungkin COVID-19 ya. Karena COVID-19 ini ditemukan tahun 2019. Ya makanya namanya COVID-19. Pertama kali. Ini 19 itu 19. Saya baru tahu. Tahun 2019 itu ditemukan pertama kali di Wuhan. Wuhan itu China ya Pak. China gitu kan. Katanya nih dari berbagai sumber itu katanya disebabkan oleh penularan dari binatang ke manusia. Ke binatang kah? Binatang. Itu juga ya kan. Itu juga kita lihat itu karena habit ya. Habit gaya hidup masih masyarakat Wuhan mengkonsumsi makanan belum matang ya, makanya dia mungkin dari sana virus itu ada gitu. Kalau saya dengar Pak baca-baca mungkin dari kelelawar ya. Iya, kelelawar. Tuh, hati-hati bukan kelelawar. Karena zaman sekarang kan orang lagi hobi nih extreme food ya. Iya, betul. Kayak di Indonesia bagian timur sana itu kelelawar masih jadi konsumsi gitu. Kayak jadi sate. Manado. Iya. Benar extreme food. Gini Pak, mungkin ini yang saya bertanya-tanya, ini kayak Tika nih Pak. Oke. Nggak pakai masker ya Pak? Oke. Sarafnya gimana nih Pak? Apa gimana? Nah. Oke, jadi sebenarnya ya kalau versi saya gitu, kita harus mempelajari tuh konsep dasar bagaimana kita akan tertular virus itu gitu.
Ya, dari mana sih penularan virus itu? Gitu. Selama ini COVID-19 itu didapatkan dari droplet. Droplet itu adalah keluarnya cairan dari mulut si penderita gitu yang sudah terkonfirm COVID-19. Ya, jadi keluarlah dari mulutnya. Dari teori-teori selama ini katanya 1 meter tuh dropletnya keluar gitu kan. Jika seandainya kita berada dalam satu ruangan dan jaraknya 1 meter tanpa APD, mungkin saja aman. Tapi balik lagi ke kita, preventif, pencegahan. Lebih baik kita menggunakan alat pelindung diri, masker gitu. Tuh kak, pakai masker tuh. Itu fungsinya masker. Jadi kita harus melindungi diri kita, keluarga kita di rumah, dan teman-teman kita nanti kalau kita. Ntar kamu udah catat kamu ntar. Iya. Sama siapa? Termejo. Cuman ini Pak ada nih pertanyaan, mungkin Bapak bisa jawab atau bisa di skip aja. Kadang ada orang yang berpikir saya ikut rapid test dulu. Terus ada yang bilang rapid testnya positif. Itu sebenarnya positif corona. Apakah atau kan ada nih istilah masih apa namanya? Aktif reaktif. Reaktif sama aktif. Betul Pak. Aktif, gitu. Coba mungkin bisa menjelaskan sedikit yang sebuah Bapak mungkin. Oke. Terkait pemeriksaannya, jadi di Indonesia itu ada 2 pemeriksaan. Yang pertama rapid test. Ya, rapid test itu hanya diambil sedikit dari sampel darah, ya. Kayak misalnya pernah ngukur tekanan kadar gula darah, asam urat sama dari ambil darah sedikit aja sampelnya. Kemudian itu kemarin beberapa kali rapid tuh kan di sini. Kalau yang gula tuh kan di jari ya. Itu bedanya, nggak ada bedanya gitu. Intinya kan ngambil darah IM gitu kan. Kemudian yang kedua itu swab yang diambil mukosa dalam saluran pernafasan ya. Kemudian untuk hasil di Indonesia yang pertama itu rapid. Kalau rapidnya reaktif nanti di swab. Tapi kalau di swab ya sementara ini gitu. Tapi untuk mengetahui hasil lebih cepat swab. Swab ya Pak. Iya. Kalau ditanya pada saya mana sih Pak yang lebih hasilnya lebih valid gitu ya. Dari berbagai sumber yang saya baca lebih valid ini ya, lebih cepat mengetahui swab yang di swab ya Pak. Di swab gitu. Tapi hasilnya lama ya? Iya, cukup makan waktu. Kalau rapid mah 10 menit sudah selesai. Tapi kan gini Pak, itu kan. Yang masalahnya sekarang ini yang reaktif sama aktif itu masih ada Pak. Kadang orang bilang non reaktif non reaktif ya. Kadang orang bilang tuh, siapa tuh kena corona tes rapid dia reaktif tapi reaktif berarti dia orang tuh masih mikir reaktif tuh positif corona gitu. Orang ngomong kebanyakan masyarakat yang ngomong. Padahal kan kita tahu rapid itu cuma beberapa puluh persen ya. Jadi kalau untuk berapa persennya saya nggak berani jawab Tapi itu adalah merupakan metode untuk menilai. Ya, alangkah lebih baiknya ketika dia reaktif, harus di swab. Jadi intinya gini Pak ya, kalau menggunakan swab bukan rapid itu belum tentu positif dia. Belum tentu positif. Ingat ya, pemisah yang ada di mana pun. Ada harapan dia di swabnya enggak. Ya, tolong mungkin ada tetangga kita atau keluarga kita yang kena mungkin gejala COVID mungkin tes rapid, mungkin di sana mungkin reaktif. Itu mungkin mohon jangan dikatakan bahwa dia positif. Itu mungkin pelajaran ya. Tapi memang tetap ya selama pandemi ini normal. Kalau dia misalnya di rapid dia reaktif, ya setidaknya dia juga harus menjaga komunikasi dengan lingkungannya. Jangan juga saya nih reaktif. Kemudian kalau untuk reaktif itu dia harus nggak sih Pak karantina gitu sendiri? Ya itu mesti paling lagi. Kalau karantina, kalau reaktif, kalau saya lihat selama ini enggak ya. Yang swab positif yang karantina gitu. Ya tapi kalau saya lihat ya, yang tertinggi adalah swabnya positif. Dia masuk karantina gitu. Ya, kalau menurut saya ini pribadi Pak, kalau kita tes rapid, misalnya hasilnya reaktif, itu lebih baik pertama swab dulu Pak ya. Tapi sebelum mengetahui hasil swab, lebih baik itu isolasi mandiri. Jadi sembari menunggu. Iya, hasil dari swab gitu. Kan lebih baik. Jadi
penyebarannya itu tidak terlalu luas jadinya. Jadi waktu itu di UP ada yang reaktif, itu dia isolasi dulu. Ya, ada apa kemarin ya? Ada beberapa kejadian kemarin ya. Tapi alhamdulillah aman. Tadi kan dari Wuhan. Nah, tingkat kekhawatiran juga nih. Satu lagi pertanyaan tingkat kekhawatiran kita tuh harus dijaga apa? Kan banyak nih orang-orang di COVID reaktif langsung panik gitu. Apa sih untuk menurunkan tingkat kekhawatiran kita supaya nggak terlalu khawatir gitu? Gimana sih caranya, tips-tipsnya gitu Pak? Untuk nggak khawatir ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya bilang ketika satu indikator itu udah reaktif ya, udah menunjukkan gitu, ya tetap jaga pola hidup deh, pola makan, gitu, istirahat begitu. Karena kan yang diserangnya nanti kan imun, sistem kekebalan tubuh kita, begitu. Jadi istirahatnya baik, kemudian makannya baik, ya insya Allah nanti imunnya bakal baik dan virus-virus yang ada di dalam tubuh ya dilawan gitu. Mau bukan hanya harus COVID ya, semua penyakit flu biasa juga harus dilawan dengan pola makan yang baik, istirahat yang baik, olahraga teratur, satu lagi olahraga teratur. Jangan maksain olahraga gitu. Jadi jangan mesti tiap hari olahraganya. Enggak mesti juga. Kalaupun iya mungkin olahraga ringan. Karena dalam gerakan masyarakat sehat itu ada di dalam satu indikatornya adalah olahraga 30 menit satu hari. 30 menit satu hari. Gitu. Olahraga ringan aja, nggak mesti kita misalnya harus lari, enggak. Iya. Untuk olahraganya kira-kira rentang waktunya kapan yang direkomendasikan? Di dalam Germas itu 30 menit sehari harus bergerak. Iya. Waktunya nggak ditetapkan, pokoknya dalam sehari itu aja. Kamu lowongnya kapan? Mau pagi misalnya, mau siang, malam. Dia nggak ada lowong Pak. Nah, bisa. Kalau nggak ada lowongnya susah juga. Harus kapan bisanya aja. Kapan bisanya aja. Iya, mengeluarkan ini keringat. Ya, keringat dikeluarkan kan? Iya, karena mungkin kalau kita beraktivitas di kantor begitu ya, pasti banyaknya duduk. Ya, iya, betul. Duduk. Paham. Duduk mendengarkan orang berbicara kan begitu. Gini Pak, ya. Kan pembahasan tentang pencegahan COVID di kampus. Oke. Ya. Oke. Di UP gimana sih cara pencegahannya? Oh ya, kita kan udah mengikuti anjuran pemerintah ya. Kita sudah menjalankan semua protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mulai dari pengecekan suhu di depan. Jadi sebelum masuk UP itu nggak bisa main-main, cek suhu dulu. Cek suhu dulu ya Pak ya. Ya, suhunya mesti normal. Suhu normal berapa gitu kan? Ada tuh nampak mahasiswa beberapa kali putar balik karena nggak bawa face shield. Iya, itu yang kedua. Pertama itu pengukuran suhu, ya suhunya nggak boleh lebih dari 37,5. Ya kalau misalnya hot panas di atas normal itu nggak boleh. Ya, yang pertama. Yang kedua mesti pakai masker dan face shield. Di UP itu lebih kuat, lebih peraturannya lebih high dibandingkan tempat lain. Kita wajib pakai face shield gitu kan, walaupun sekarang kita nggak pakai face shield tapi di luar kita pakai face shield. Iya. Kita, untuk kebutuhan. Biasanya ada kok. Iya, kita pakai face shield. Jadi ada kok. Kita pakai face shield untuk protect kedua. Iya. Terus kemudian di kelas ya memang kita mau sampaikan ini atau tidak? Sampaikan aja. Oke. Kalau di kelas kita juga membuat jarak ya 1 meter antar anak, 1 meter antar anak, kemudian pakai face shield, pakai masker, dan satu lagi sering cuci tangan kan, kata protokol di setiap titik di Universitas Pahlawan sudah ada media untuk cuci tangan plus sabunnya. Dan perkuliahan juga ada yang online ya, ya. Bukan mesti kami semua tatap muka. Ya benar. Jadi Universitas Pahlawan sudah mengidentifikasi sesuai kebutuhan. Karena ada beberapa kelas yang mahasiswa lebih dari 50 orang itu kita online kan gitu. Ya itu kebijakan dari kampus. Untuk kelas kecil mungkin ada yang 20, yang ruangannya kita bisa jarakkan 1 meter antar anak, itu kita buat dia offline, tatap muka langsung gitu. Ya. Itu dia. Kemudian di UP juga dilarang untuk berkumpul hari ini, dilarang misalnya boleh berkumpul asal jarak 1 meter. Begitu. Itu sih. Kalau dari tenaga pendidik ribet nggak sih di zaman COVID ini ngajar gitu? Apakah mudah? Sebenarnya kalau diomongkan ya proses pembelajaran ini agak sedikit tidak efektif. Iya betul. Ya sedikit tidak efektif. Kalau kita bilang dia efektif tidak, dia tidak efektif juga enggak. Sedikit tidak efektif. Karena biasanya kita tatap muka, sekarang enggak gitu kan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Contohnya mungkin kita punya prodi
S1 Penjaskes ya, olahraga, pendidikan olahraga begitu. Praktisnya Iya, banyak banget praktik dan itu nggak bisa dilakukan dengan online. Makanya untuk praktik kadang-kadang kita menghadirkan mahasiswa di kampus dengan protokol kesehatan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang itu sangat kuat. Belajar pakai masker. Iya, tetap. Praktek pakai masker. Tetap pakai masker. Ya, gitulah. Terus kira-kira apakah? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Kita menunggu Pak Nurman aja atau langsung nanya? Ya, langsung nanya aja. Setelah coba. Gini. Masih banyak ini pertanyaan, saya sepertinya sudah sangat dicecar ya. Harus dicecar, Bapak harus dicecar, kan ini bidang Bapak. Iya. Kalau tiga bagian saya nanya tentang saya itu pasti saya tidak bisa dicecar. Tidak bisa saya jawab. Saya akan jawab sekemampuan saya. Iya, betul. Nih mungkin Bapak Lira tuh agak lupa sedikit ya. Setelah mahasiswa masuk, itu kami itu ada disediakan wastafel untuk tempat cuci tangan. Jadi mahasiswa itu wajib untuk mencuci tangan. Karena di setiap gedung sudah ada cuci tangan. Iya, setiap gedung ada. Karena sumber penyakit itu ada di tangan juga, betul Pak? Iya. Jadi sebenarnya kalau sederhananya kita nggak usah terlalu khawatir dengan COVID. Versi Bapak ya. Tolong jelaskan Pak. Kenapa? Kita harus mempelajari bagaimana sih virus itu masuk ke dalam kita, bagaimana orang menularkan virus kepada kita. Contohnya saya penderita COVID. Ya. Dari mana asal? Iya, contohnya. Contoh. Dari mana asal saya akan menularkan kepada Tika dan Bang Ari? Ya. Pasti dengan droplet yang saya jelaskan tadi dari cairan. Sekarang saya udah tutup mulut nih, bener nggak? Ya, kemana lagi dia keluar? Dari tangan Bapak mungkin? Sebentar, kan saya pakai masker dari sebelumnya. Anggap saya sudah pakai masker tadi pagi. Gitu. Tidak ada kan? Kalau kita bilang dari tangan Bapak, kan saya sering cuci tangan. Kapan? Saya nggak lihat. Saya sering cuci tangan. Sering ya. Iya. Jadi sebelum saya kesini saya cuci tangan. Setelah dari sini saya harus cuci tangan gitu. Terus dari mana lagi COVID itu akan keluar? Handphone? Iya, setelah saya cuci tangan sudah bersih kan, udah hygiene kan begitu. Gitu ya kan? Kalau saya bawa bag saya, di dalam bag saya itu ada hand sanitizer. Gitu ya. Hand sanitizer. Kalau udah cuci tangan aman boleh. Iya. Kalau versi saya, ketika kalian pakai masker, rajin cuci tangan, insya Allah nggak apa-apa. Asal maskernya standar, tetap hidung gitu. Kemudian makanya dikatakan pemerintah 1 meter gitu. Pakai masker 1 meter, sering cuci tangan. Jadi dari mana lagi harusnya? Kira-kira kalau semua orang melaksanakan protokol kesehatan, pandemi ini bisa selesai dalam berapa waktu gitu? Sesegera mungkin bisa. Sesegera mungkin. Pasti. Kalian harus wajib bisa ngatuin protokol kesehatan supaya cepat berlalu. Iya, karena harus habit manusia hari ini tuh harus berubah. Ya, karena sudah new normal gitu. Nggak bisa kayak kemarin lagi ya. Kalaupun mungkin COVID ini selesai mungkin ya, kita juga harus tetap patuhi protokol ini. Iya, betul. Sering cuci tangan gitu. Pakai masker untuk sebenarnya kalau menurut saya sih Pak, versi saya sih dengan adanya COVID ini mahasiswa tuh lebih apa ya? Lebih TikTok. Lebih penting artinya kesehatan bersih ya, seperti kan dulunya jarang cuci tangan, sekarang mencuci tangan. Personal hygiene. Iya, kebersihan diri sendiri itu harus. Kemudian di lingkungan juga kita lihat wanita makin cantik dengan maskernya. Jadi nggak ada pandangan-pandangan gitu kan. Islami sekali Pak Mulai ini ya. Kan betul kan? Ya, jadi dengan memakai masker mungkin jerawatannya mungkin berkurang, jerawatan nggak kelihatan. Yang nggak nempel. Yang biasanya beli lipstik 50.000 sekarang nggak usah pakai lipstik. Ada jarang pakai lipstik. Ini ada baiknya juga. Yang biasanya double cleansing pakai milk cleanser udah nggak perlu. Wah, saya nggak ngerti. Apa tuh kan? Itu apa tuh kan? Itu double cleansing yang pembersih wajah itu. Pembersih wajah. Iya. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini mana pertanyaan nih Kak? Nggak ada Kak? Oke. Nah, berapa lama dia bertahan? Virus itu. Virus itu bertahan itu beda-beda ya. Iya. Beda-beda kemampuannya di setiap benda yang akan ditempelnya gitu. Saya nggak tahu persis berapa lama. Ya misalnya akan ada di kayu itu berapa jam gitu, di besi itu berapa jam, di wood itu berapa jam gitu. Saya di plastik itu berapa jam, saya kurang hafal. Jujur saya kurang hafal untuk berapa lama sih dia bertahan gitu.
Ya tapi karena setiap nyentuh benda tuh karena itu sekarang tuh kan. Iya. Jadi sering ada disinfektan yang disemprotkan gitu. Iya, Nah, sanitizer sering dibawa. Iya, itu dia. Makanya sekarang dengan adanya COVID-19 itu jangan jangan kegatelan deh megang apapun yang kalian nggak kenal gitu. Iya, selagi itu bukan punya kalian nggak usah dipegang. Iya. Gitu, harusnya ya. Jadi harusnya. Itu jadi harusnya itu. Jadi yang nggak punya kamu nggak usah dipegang. Kamu tuh nggak kenal ini apa gitu nggak usah dipegang. Tuh, Tika, kamu kegatelan ke orangnya kan. Kalaupun kamu megang, cuci tangan, selesai, bersih. Benar nggak sih? Ada berapa langkah cuci tangan coba? Nah, tangan nih. Universitas Pahlawan tuh sudah bikin video edukasi cuci tangan yang bagus banget. Cek di YouTube kita. Ada. Apa nama YouTube-nya? Universitas Pahlawan. Tadi udah dikenalin. Kita ulang lagi ya. Universitas Pahlawan. Iya, pada awal corona kan video pencegahan cuci tangan yang baik itu kan sudah ditayangkan di video Tron. Video Tron. Itu bagus. Itu bagus banget. Sebentar, saya mau tanya. Karena kampus sudah bikin nih. Iya. Tika nih, tahu nggak berapa langkah cuci tangan? Kalau nggak salah 6. 6 langkah ya. Harusnya yang benar itu 6, bukan nggak salah ya. Harus percaya diri. Iya, percaya diri. Langkah. Kamu ini ya Allah cari malu. Itu tim humas kita udah bikin sebagus mungkin dan kita harapkan dengan video itu menjadi apa ya, peningkatan pengetahuan bagi masyarakat betul, kita. Betul sekali Pak. Betul sekali Pak. Tim humas ya. Tim humas tuh. Iya. Ini Pak. Ya. Berjemur itu efektif nggak? Kalau meningkatkan kekebalan tubuh. Oh gitu ya. Nah, katanya mencegah corona dengan berjemur. Itu sebenarnya mencegah corona itu dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh, bukan tidak hanya dengan berjemur. Iya. Percuma kalian berjemur, ya, tetapi kalian nggak makan dengan baik, kalian nggak istirahat dengan cukup. Gitu. Tidak hanya dengan cukup satu gitu. Sama tadi saya katakan, untuk mencegah nggak hanya dengan masker, tapi dengan harus cuci tangan. Kebanyakan gini nih, ada yang komen berjemur tuh jam segini yang bagus, berjemur tuh berapa menit yang bagus. Oke. Iya. Saya lupa ya harus berapa menit dan harus jam berapa. Kalau nggak salah jam 8 sampai jam 10 atau berapa ya. Nanti mohon dicek lagi teman-teman. Dan waktunya nggak usah lama-lama. Iya, nanti kita tanya Pak. Cuma berapa? Sejam aja Pak? Saya pikir 30 menit. 1 jam kayaknya udah gosong Pak. Gosong ya? Gosong, 5 menit aja matang kalau matahari. Iya. Kalau nggak salah nggak 30 atau 20 menit gitu. Saya kurang tahu pasti, nanti coba dicek lagi. Tapi ada waktunya memang gitu. Kalau terlalu pagi nggak ada matahari, kalau terlalu siang nanti yang ada hitam. Sehatnya nggak dapat vitamin D, ya. Gini Pak, gejala COVID itu dilihat dari apa? Oke. Tanda dan gejala ya. Ya, tanda dan gejalanya. Jadi dari kita tahu COVID awal itu, jadi gejalanya itu kayak ada peningkatan, ada kayak perubahan ya. Dulu awalnya itu cukup dengan demam 38 gitu kan. Kemudian batuk gitu, batuk kering gitu kan. Demam, batuk kering gitu, sesak nafas. Sekarang ini semua penyakit gejala COVID. Enggak boleh seperti itu. Ya, soalnya gini banyak loh Pak, orang bikin dia batu-batu loh, ini semua yang parno nih. Kalau parno mungkin iya ya. Kalau parno mungkin iya. Itu adalah salah satu bentuk self protect kita gitu kan. Bagaimana cara kita menjaga diri kita. Kan kita harus pikir orang ini batuk, kita harus menjaga diri kan. Boleh aja sih kita parnoan gitu, tapi nggak parno banget gitu. Ya, boleh sih. Karena orang semua takut kan. Jangan sampai cuek juga kan. Nanti orang batuk, oh ya deket-deket aja tetap dia batuk. Tapi kan hari ini kita tahu ada COVID, kalau ada batuk ya nggak usah dijauhin juga, tapi tetap pakai masker gitu. Nggak semua batuk itu kan sekarang COVID, apalagi sekarang musim hujan panas kan ada perubahan cuaca. Perubahan cuaca. Kayak kemarin saya sendiri mengalami batuk. Jujur saya parno loh. Iya. Parno loh, stop mazim. Kok bisa? Bisa nih ya. Itu udah, tapi dengan banyak olahraga, banyak berjemur, terus minum vitamin, itu juga perlu itu. Alhamdulillah sekarang udah oke, badan udah oke juga karena olahraga itu yang dibilang sama Pak Lira tadi. Makanan juga teratur ya, jangan sembarang makan. Makanan sehat, perlu yang bergizi gitu. Perbanyak sayur. Iya, kalau mau info gizi bisa tanya sama prodi S1 gizi kita. Ya, besok insya Allah minggu depan kita buat podcast tentang gizi. Mungkin kan sekarang lagi marah-marah tentang stunting nih. Kita bahas besok tentang stunting dengan 2 narasumber yang emang betul paham dengan stunting, itu Bu Epa sama Bu
Besti. Iya. Tapi sekarang kita fokus ke COVID dulu. Saya lanjut yang tadi boleh ya? Boleh. Maaf. Ini Tika nih, kamu Tika ya Allah Kak. Iya. Batuk ya, tapi sekarang gejala yang lagi kayaknya ini adalah hilangnya penciuman dan merasa di lidah gitu. Jadi kalau seandainya kalian nggak bisa mencium bau lagi, nggak bisa ngerasain pedas lagi, kalau menurut informasi yang saya dapatkan ya, itu kalau di swab udah pasti positif. Oh gitu Pak. Iya, kalau misalnya penciumannya udah hilang, rasanya udah hilang, itu kalau di swab. Kalau kita misalnya flu nih Pak. Ya, itu kan otomatis kan di dokter sumbat. Iya, karena kita flu kan. Iya, kalau indra pengecap nih, kalau Tika misalnya flu belum pernah tuh yang namanya mati rasa gitu. Iya, pasti kamu kan ya COVID berarti. Iya. Gitu. Itu jadi keduanya itu sekarang gejala baru. Mati rasa ya. Iya, gejala baru. Kalau indra pengecap. Indra pengecap dan Oke. itu udah kayaknya kalau udah 2 itu dia udah pasti COVID. Kalau di swab ya. Pasti. Kalau di swab udah pasti. Pasti swab. Karena saya baca pasien-pasien kita yang misalnya dari Kampar, kemudian dirujuk ke Kota Pekanbaru, biasanya dia punya tanda dan gejala itu. Oh iya betul. Ini betul kata Pak Lira. Kebetulan kemarin ada saudara sih, tapi nggak boleh disebut nama ya. Ada saudara yang kena COVID, terus dia ngobrol, dia bilang penciumannya nggak hilang, kemudian tuh sesak napas juga. Penciumannya hilang, penciuman bau, tidak merasakan bau, mungkin bau wangi. Kalau sekarang kan saya merasakan bau Tika, tapi saya tidak. Baunya bau parfum. Parfum. Oke. Parfumnya bau. Iya. Bau kaki. Kemudian ini Pak, ini ada nih orang bertanya. Kemudian ada juga di berita-berita. Masker yang bagus ini, masker ini tidak terlalu kuat. Nah, ini cuma bertahan sehari. Nah, contoh ini yang pas ini sangat penting nih bagi kawan-kawan mungkin masker mana sih yang paling bagus gitu, yang paling oke? Apakah masker itu bertahan berapa hari juga gitu, Pak? Yang namanya masker harusnya ya, yang apalagi masker medis sekali pakai. Sekali pakai. Yang teman-teman pakai itu mungkin harusnya kalau masker kain menurut standar terakhir ya harus 3 lapis dan tiap lapisannya itu beda bahannya. Oh gitu. Iya. Jadi ini kurang oke nih Pak. Harusnya sebagai protek ya oke lah dipakai. Tapi kalau misalnya kita untuk benar-benar mencegah itu kayaknya kurang maksimum ya. Harus tambah lapisannya harus gitu ya Pak. 3 lapis. Nanti kita lapisan tisu. Karena pemerintah juga mau meng-SNI kan masker kain itu yang SNI gimana sih gitu. Oh, ya. Jadi nggak asal, sebenarnya nggak asal. Tapi kalau versi saya ada nih sekarang. Lagi digodok seperti ini. Jadi kalau saya bilang sederhana aja ya. Kalau kita mau mencegah dengan cara apapun bisa. Ya sekarang gini. Orang bersin nggak mungkin juga di depan muka kita kan. Ya. Setidaknya mereka iya ke kiri. Tapi setidaknya ketika kita pakai masker adalah protek. Ada yang kita pakai pelindung. Gitu. Ya betul. Daripada nggak pakai sama sekali. Daripada kita pikirkan standar itu. Ya, terus kita nggak pakai. Orang bersin juga nanti kan kita ini, ya. Tapi sebaiknya pakailah masker medis mungkin kalau misalnya punya ekonomi yang baik, pakai masker medis yang sudah SNI 3 lapis. Gitu. Kalau kita sekarang udah pakai medis, pakai tisu lagi biar tambah menjaga. Gitu. Oh gitu ya Pak. Okay. Kalau kain sebaiknya 4 jam ganti cuci. Gitu. Itu pakai tisu. Pakai tisu saya. Itu saya mau buka. 4 jam dicuci. Iya kalau yang kain. Ini udah 2 hari nggak dicuci Pak. Nah itu dia. Selain pasti sehari kan. Selain dia mungkin kuman bakteri yang kita keluarkan, ya kan kita hirup lagi. Iya betul. Harusnya sering dicuci. Cucinya nggak ribet ya, pakai sabun mau cuci udah selesai. Tuh kan. Jangan sampai 2 hari lagi ya. Waduh, 2 hari apa baunya itu? Jadi ini otomatis harus diganti ya maskernya. Ya, harus diganti. Mahal nggak sih Pak? Masker yang medis. Sekarang ya kalau kita bilang 75.000 satu kotak. Satu kotak ini berapa? 50. Mereknya apa sih? Jualan dah. Kita endorse. Tapi kalau ada masker kain 2 lapis juga nggak apa-apa sih. Oh gitu. Ya, kan saya bilang tadi lebih baik mencegah daripada nggak sama sekali. Iya, tapi gini loh Pak, ada yang gini loh. Dia malas pakai masker karena mungkin riwayatnya mungkin ada penyakit asma. Okay. Itu bagaimana Pak?
Sebenarnya itu makanya sebenarnya tugas mahasiswa ya, tugas kita yang mungkin lebih tahu untuk mengingatkan gitu. Ya, itulah pentingnya kita tahu dan mengingatkan orang lain. Kalau dia nggak mau pakai ya sebenarnya harus pakai ya, harus sayang diri dia juga ya gitu. Kita harus pandai edukasi orang gitu. Kalaupun dia nggak mau pakai masker pada akhirnya, ya udah kita ngejauh, kita tetap pakai masker. Begitu ya Pak. Gimana kan? Kita juga nggak mungkin kan kena COVID kekeluargaan kita jadi hancur. Iya. Ya kan. Gitu. Ya, salah satu yang sulit dalam ilmu kesehatan masyarakat itu adalah mengedukasi orang. Ya, nggak semua orang gampang banget kita edukasi gitu kan. Sekarang gini kita ngomong, misalnya ngerokok ya, banyak kan di samping rokok tuh udah rokok dapat ini ngebolongin ini gitu kan. Tapi kenapa nggak berhenti gitu? Ya, betul. Jadi sulit banget mengedukasi orang. Jadi siapa yang pintar ya Pak? Ya. Jadi sulit banget mengedukasi orang. Biasanya dia mau berhenti setelah misalnya dia kena penyakit ini. Ya, dia mau berhenti. Ya, apakah gitu. Kita mau kena batunya dulu sebelum kita berobat? Itu yang harus diingat. Jadi nggak mesti kita kena dulu, baru kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu di situ di garis bawahi, garis miring dibuatkan, terus tulisannya dibuat beda, terus fontnya diganti ukuran 18 biar ingat supaya dibaca supaya dan ingat gitu. Dimerahin kayak logo UP. Kau mesti ke situ Atika. Iya, biar ada UP-nya. Oke, baik. Jadi itu sangat penting. Mungkin pertanyaan berikutnya, ya Tika, silakan. Nyontek sebentar ya. Pertanyaan nyontek boleh ya? Itu saya boleh nyontek juga ya? Boleh. Oke. Gini. Kan kita nih sering nih kayak wanita belanja. Oke. Nah, kalau aman kah kalau kita menerima paket? Iya betul. Nah, balik lagi ke pengetahuan kita yang tadi, berapa jam sih virus ini? Ya, kita menerima paket dalam bentuk apa? Kertas, plastik. Iya, pasti itu. Ya, kita harus pelajari dulu nih ya. Kira-kira dikirimnya kapan? Ya, terakhir dipegang orang kapan gitu kan? Aman gak aman? Harusnya aman-aman aja. Kalau misalnya packagingnya kita bersihkan, kita disinfektan dulu. Iya, betul. Ya, aman aja gitu. Kan sekarang udah ada nih botol yang untuk penyemprot disinfektan. Ini udah ada. Kalau saya bilang ya, udah kemarin yang nganter itu nggak pakai masker, nggak ada bawa hand sanitizer, kemudian ngasih kan, jadi megangnya kayak. kita harus punya konsep yang tadi ya, kita ambil sebelum kita cuci tangan. Sebelum kita ambil paketnya kita cuci tangan. Kita ambil paketnya, kita buka, kita cuci tangan. Jadi ada virus lagi nggak di tangan? Harusnya ya. Harusnya nggak ada. Aman nggak kira-kira? Aman. Insya Allah aman ya. Insya Allah ya. Tapi kita pakai konsep cuci tangan pakai masker gitu. Benar nggak? Karena yang akan misalnya paket nih ada COVID-nya, kita udah cuci tangan, kita pegang, habis itu kita cuci tangan lagi. Habis itu kan kita pegangnya nggak sekali. Ya kita cuci tangan ya nggak apa-apa kan, sering cuci tangan. Ketika udah pegang nih ada COVID nih, ini COVID ya kan, kita cuci tangan. Habis itu kita disinfektan. Bener entah salah triknya nih. Ada kita tuh kemarin nerima paket, dijemurnya dulu. Buat apa? Nggak tahu. Itu kalau dijemur dia mati. Triknya gimana tuh? Kalau saya pikir cukup cuci tangan. Cukup cuci tangan. Iya, karena virusnya datangnya dari benda. Kalau virus dijemur nggak mati gitu? Di panas dia akan cepat lebih mati. Di panas. Iya, makanya kalau kita ngomongnya nggak sepenuhnya salah, tapi lebih baik kita cuci tangan. Toh yang kalian jemur kan plastiknya, isinya gimana? Iya, betul juga. Iya, isinya juga. Mau dijemur juga nanti. Ya, nanti ya bagusnya kalau baju nanti bisa dicuci. Kalau misalnya paketnya kayak elektronik mau dicuci. Iya. Pakai kosmetik gimana? Ya sebenarnya kan ada tuh yang kayak semprotan disinfektan gitu, spray gitu. Ya udah, pas masnya datang, semprot masnya langsung daripada sama orangnya. Iya, orangnya semprot juga. Kalau saya nggak penting sih. Saya pikir cuci tangan itu jauh lebih maksimum. Tuh, cuci tangan jauh lebih penting. Nggak mungkin nanti pakainya bahan datang mulai cium-cium kan, nggak mungkin kan? Iya. Cukup cuci tangan itu aman insya Allah. Iya, dan bungkusannya kalian cepat-cepat buang, ya kan? Iya. Bungkusnya cepat-cepat dibuang. Tapi memang itu waktu COVID lagi merebak di Maret sampai Juni itu nggak masalah. Saya pernah baca artikel di Amerika pernah dia isolasi mandiri itu selama 1 bulan, tapi dia COVID. Bagaimana dia dapat? Ya dari pengantar belanja tadi gitu. Mungkin dia nggak cuci tangan ya, gitu. Mungkin dia nggak cuci tangan. Kemudian paketnya
nggak dia disinfektan, nggak disterilkan. Nah, ini pelajaran yang sangat bagus juga. Jadi hati-hati buat yang shopping, yang shopping online mungkin hati-hati saat menerima barang. Kalau bisa lebih cuci tangan seperti Bapak Lira bilang tadi, mungkin pakai disinfektan, semprot, disterilkan dulu, atau dijemur dulu barangnya. Kalau bisa barangnya betul kayak kain mungkin dijemur. Kalau barang elektronik jangan dijemur. Kasian ntar, rugi ntar. Di disinfektan juga bisa kan? Nah. Tapi seharusnya kalau kita beli barang elektronik kan harus ada kotak lagi kan di luar. Bukan Iya. aja plastiknya kan dalamnya udah aman kan, udah steril. Ya betul. Tapi ingat cuci tangan. Iya. Cuci tangan lagi. Sering cuci tangan. Karena cuci tangan dapatnya dari virus dapatnya di tangan, ya cuci tangan virusnya hilang. Iya. Tetap nih. Kan COVID ini sebenarnya udah kayak 2 gelombang gitu ya. Yang awalnya tuh udah kayak. Iya, udah aman. Iya, udah aman tiba-tiba kayak. Tiba naik lagi. Naik lagi selangit gitu. Sama kayak flu Spanyol kalau nggak salah ya, fase kedua. Memang begitu. Yang di new normal ini lebih banyak kan, karena waktu itu kita dikunci, ya. Setelah dikunci kita dilepas, semuanya jadi merdeka, gitu kan. Padahal virusnya belum hilang. Belum hilang. Makanya semakin kesini kasusnya makin meningkat kan, apalagi Provinsi Riau terakhir ini 3 nasional ya, jumlah kasusnya terbanyak. 3 nasional. Ya nomor 3 di nasional. Wih, berarti sekarang kita ada penambahan harian ya, bukan kasus semuanya belum masih di Jakarta, Jawa Timur masih jauh lebih banyak dibanding kita. Tapi penambahan kasus per hari itu penambahannya yang Iya. Kemudian nih kan orang di kemarin pas fase turun-turunnya COVID itu kan udah lama tuh kurung di rumah, kemudian mereka liburan, apa segala macam beraktivitas. Nah kalau untuk kasus-kasus yang kayak gini di misalnya kemana-mana transportasi umum itu aman nggak sih? Iya jelas nggak aman ya sebenarnya. Jelas nggak aman sebenarnya ketika orang-orang nggak mematuhi protokol. Ya. Kalau kendaraan umum itu kan bahaya menerapkan protokol. Iya. Balik lagi kita bilang COVID ini harusnya mau ngerubah habit ya, gaya hidup semua manusia. Tapi nggak semua manusia bisa berubah dengan mudah ya. Gitu. Makanya kalau bilang aman nggak aman. Tapi bagaimana cara mengamankan yang kita bilang tadi? Ya udah pakai masker, sering cuci tangan, selesai. Gitu. Mungkin mungkin kayak di terminal menyediakan tempat cuci tangan. Pasti sudah pasti. Sekarang sudah ada. Tapi kembali ke dirinya sendiri aja gitu. Bagaimana supaya hidup sehat, pola makan bagus, pokoknya hidup sehat. Jadi kalau kita ngomong teori kecelakaan, di dalam K3 itu ada kecelakaan. Kalau kita bayangkan COVID ini kecelakaan ya. Di dalam kecelakaan itu ada namanya unserved action. Ya, unserved action itu artinya ada di bawah ya. Unserved action itu perilaku manusianya gitu ya. Perilaku manusianya. Yang pertama itu disebabkan oleh unserved action. Kalau nggak salah itu 88% yang kecelakaan ini disebabkan oleh manusia itu sendiri. Perilaku manusia. Ya, yang kedua kena unserved condition. Unserved condition ini kena lingkungannya. Ya, karena lingkungannya yang membuat dia kecelakaan gitu. Contohnya kalau misalnya kita di perusahaan, misalnya dia bekerja di ketinggian nggak pakai rel, nggak pakai pelindung, ya itu yang memakai pelindung, ya sehingga dia buat jatuh. Kalau misalnya di lantai ini ada lantainya air, kita jatuh karena air itu unsafe condition namanya, gitu. Itu berapa persen ya? Tadi 80 ya 80. Setelah itu 12%-nya itu unsafe condition. Kalau angka-angka saya salah nanti revisi ya, saya lupa gitu kan. Tapi yang ketiga itu ada takdir namanya. Jadi kecelakaan itu termasuk takdir juga masuk. Di bahasan ketiga takdir ada takdir. Ya kita nggak bisa berdengar. Ada kena manusianya, kena lingkungannya, ada takdir. Ya, kenapa gitu takdirnya? Dia sudah contohnya kita udah pakai masker. Iya betul. Tapi kita kena juga kan. Kita nggak tahu lagi dari mana kan. Jadi ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala di sana yang membuat kita ya udah jatahnya kamu COVID ya udah. Ada di teori seperti itu. Oh jadi teori ada Pak. Teori siapa Pak? Pak Lira. Waduh enggak. Beneran ada teorinya. Benar. Nanti dicari ya. 80 12 18 pokoknya gitu. Ya. Jadi kalau
Iya. Oh, jadi gini, jadi kalau misalnya berpergian dengan kendaraan umum, nah, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Apalagi kalau misalnya pergi keluar kota nih, naik pesawat. Itu kalau misalnya kita balik lagi ke daerah kita, usahakan isolasi dulu. Ya begitu kan, Pak? Berapa hari? Minimal berapa? 14 hari. 14 hari supaya mencegah perkembangan virus itu. Kita nggak tahu kan, mungkin dari luar kota, mungkin kita nggak tahu bahwa virus, nggak tahu kan, soalnya virus itu nggak kelihatan masalahnya. Kalau kelihatan kita tahu, oh itu virus, nggak usah didekatin. Tapi sekarang masalah virus itu tidak kelihatan. Ya. Covid lu. Itu nama orang nanti Covid lu. Kan lucu ya, lucu kali. Lucu. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, next. Oke, udah jam berapa nih? Belum 1 jam. Kita podcast ini 2 jam ya. Lama kali. Wow, lama banget. Oke. Mungkin kita ulang lagi mungkin nih lebih jelas ya. Siapa saja sih Pak yang berisiko terinfeksi COVID-19? Semua orang berisiko COVID-19 kalau nggak melakukan protokol ya. Gitu. Semua orang berpotensi, tapi ada resiko tinggi, ya, ada resiko tinggi gitu. Resiko tingginya siapa? Ya, orang-orang memiliki daya tahan tubuh lemah, ya, resiko tinggi. Makanya sekarang angka kematian COVID-19 itu tinggi diakibatkan ada penyakit komorbid, penyakit bawaan, ya, orang dengan asma, orang dengan diabetes, jantung, gitu. Penyakit paru, gangguan sistem pernafasan itu risiko tinggi kematian ya, gitu. Tapi siapa aja yang risiko terpapar Pak? Semua orang risiko, artinya dia berada pada lingkungan yang ada virus coronanya dan nggak pakai APD atau nggak ngikutin protokol kesehatan. Next tentang Kesmas juga nih, promkesnya, promosi kesehatannya nih, yang media rekomendasi itu yang mana sih kira-kira Pak? Media rekomendasi? Iya. Yang gimana? Media masa untuk rekomendasi tentang COVID-19 gitu Pak. Kan orang mau baca juga kadang ya, pengen tahu juga gitu. Gampang. Universitas Pahlawan ACD.id. Sana ada juga tuh artikel-artikel mengenai COVID juga. Jadi kalau seandainya artikel tinggal buat ini ya, promkes ya. Jadi di Instagram itu ada Instagram promkes ya, isinya memang tentang promosi kesehatan yang dibawahi oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan ada juga tuh IG-nya Kementerian Kesehatan. Ada itu, Kementerian Kesehatan juga bisa dibaca. Intinya sebenarnya pemerintah itu udah concern banget terhadap COVID ya. Jadi semua media dia sudah siapkan di website Kementerian Kesehatan ada. Iya, kadang kan gitu tuh orang udah tahu nih COVID-nya apa, tapi info-info yang banyak berita hoax ya. Iya, ini hati-hati makanya. Yang pentingnya tuh media verified itu yang mana gitu. Ya, media yang dimiliki pemerintah yang harusnya kita percaya gitu. Kalau Universitas Pahlawan apakah harus dipercaya atau enggak, ya harus percaya. Karena referensi kita membuat edukasi itu Kemenkes, WHO ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya udah baca Kemenkes aja. Gitu. Ya, Kemenkes itu IG-nya kalau baru saya lihat Kemenkes_RI. Ya, bisa cek di sana. Ya. Semua informasi tentang kesehatan juga ada di sana. Nggak mesti COVID aja. COVID aja semua banyak. Kalau di Provinsi Riau informasinya di Dinkes ya. Di Dinkes Riau. Ada media di Instagram ya, Dinkes Riau. Ya, kalau Kampar kalau nggak salah Dinkes Kampar, dia ada informasi bagaimana peningkatan kasus juga ada, edukasi atau promosi juga ada di sana. Bisa diikutin kalau misalnya mau ilmu yang kita yakin referensinya itu benar ya. Nah, jangan ambil dari sembarang ini aja, Mbah Google ketik gitu, cara menangani COVID, tapi sumbernya nggak tahu itu apakah benar atau betul. Ya. Tuh. Masalahnya hari ini yang saya lihat di kalangan orang tua ya, mereka pakai media sosial, dapat broadcast langsung percaya. Nah tuh, kebanyakan itu tuh. Iya, jadi saya dapat ini gitu kan. Jadi memang tugasnya mungkin anak kesehatan, ke Kesmas, keperawatan, kebenaran gizi itu bisa edukasi. Ini loh yang benar gitu. Iya, bahkan forward ke grup yang lebih banyak. Iya. Kadang orang tua tuh kebanyakan nelan-nelan langsung percaya. Gak ada cross check. Mungkin bisa dibilang, mohon maaf, mungkin orang tua mungkin baru megang handphone, mungkin baru tahu tentang handphone, mungkin nggak tahu tentang mana berita yang benar dan berita yang betul.
Saya balikan lagi ya terkait COVID ini, kita harus tahu bagaimana proses COVID ini masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nggak usah terlalu lebay untuk COVID gitu ya. Ya dari droplet, kalau dropletnya nggak keluar, apa yang kita takutkan? Barang-barang di sekitar kita, udah, ya jaga. Bagaimana menjaga? Kalau udah lanjut pegang, pencicilan ya Pak ya, semua mau dipegang ya. Itu dia. Nggak usah lebay. Kalau saya bilang banyak orang lebay, tapi dia nggak ikutin protokol itu. Ya betul, ya betul Pak Lira. Mengingatkan juga mungkin ada yang udah terkena COVID, tapi dia sembuh, bukan berarti COVID-nya ada lagi gitu. Jangan dijauhi lagi, misalnya kebanyakan kan seperti itu banyak dulu kasus tuh kan banyak tuh Pak. Ada keluarga yang kena ini perlu diusir dari warga gitu kan, itu kan kasihan juga. Coba kan siapa juga coba orang yang mau kena COVID, siapa juga orang yang mau kena penyakit gitu. Jadi kalau COVID itu sudah masuk ke dalam tubuh kemudian sembuh, dia tubuh itu punya akan kekebalan tubuh, membangun kekebalan tubuh. Jadi lebih kuat sama COVID. Dia udah membentuk vaksin dirinya sendiri dalam tubuhnya. Dia udah kenal COVID-nya nih. Ya, udah temenan COVID di dalam. Jadi dia udah friend ya. Oke. Udah ada lagi Kak? Pertanyaan terakhir nih. Yang terakhir Kak? Cepet kali Kak? Iya, ini pertanyaan terakhir dari Abang. Dari Tika. Kalau dari Tika, gimana pendapat Bapak tentang herd immunity ya, kekebalan kelompok? Kekebalan kelompok tadi hubungannya dengan yang tadi ya. Jadi ketika kita ngomong misalnya ada 100 orang di sini, 80%-nya sudah kena COVID ya. Jadi mereka tidak akan memindahkan virusnya lagi karena di dalam tubuh mereka sudah kita bilang udah berdamai kan. Jadi 20 ini udah aman gitu. Tapi kan teorinya menunggu semua orang kena dulu, sebagian besar orang kena dulu. Iya, pasti pernah dengar tuh. Iya. Dan 20 yang sisanya akan selamat gitu. Itu yang dilakukan Amerika. Dilepasin aja gitu. Itu yang dilakukan Amerika waktu itu. Dilepas membentuk herd immunity. Pantasan Amerika tuh pernah nomor 1 tuh nggak salah. Iya, ratusan ribu kasusnya waktu itu. Kasusnya. Karena dia biarin sehingga nanti akan membentuk kekebalan tubuh. Ini benarnya Pak, nanti kita podcast kita pertama kali ini terkena cekal pula nih. Teori yang saya baca begitu ya, tapi mungkin ada teori baru, silahkan nanti diomongin. Ini kalau mungkin kami salah, itu bukan, mohon dimaklumi. Iya. Karena begini, ketika kita ngomong virus COVID-19 ini setiap tahun berubah. Contohnya apa? Awal-awal kasusnya yang sakit dia pakai masker. Ingat tidak, WHO bilang yang sakit dia pakai masker. Kemudian semua orang pakai masker. Jadi perkembangan COVID ini cepat banget. Karena kita nggak bakal bisa belajar kalau nggak ada pengalaman. Iya. Jadi kalau misalnya kami punya ilmunya belum update, ya mungkin nanti bisa di komen di bawah. Nanti di komen di bawah. Nanti kalian yang akan di sini jadi narasumber. Ya, bisa kami undang narasumber berikutnya berikutnya. Iya. Ada lagi Kak? Itu aja sih kalau dari. Itu aja. Ya. Tapi jangan tunggu semua orang COVID dulu ya, nggak usah. Iya. Kalau kalian nanti mau nanya nanti langsung ke DM Instagramnya Pak Lira ada. Ya, apa tadi Pak? Apa tadi DM? Lira Mufti Azhari Isnaini. Panjang ya. Ya. Yang apa? Pak kameramen ada mau ditanya mungkin? Kayaknya mungkin bisa dia naik turun Pak. Mungkin naik turun kodenya berarti ya. Itu dong Pak. Soalnya ngebantu tulis pertanyaan kemarin dia, jadi udah aman deh. Pertanyaan udah full. Udah full ya Pak ya. Udah bisa kejawab ya Pak ya. Bisa kejawab ya. Ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Saya pikir gak usah terlalu lebay dengan COVID-19, tapi tetap dengan protokol. Ya, jangan lebay. Saya pikir begitu, karena banyak orang yang lebay tadi. Banyak orang lebay Pak. Banyak orang lebay terhadap COVID. Tapi pastikan ya, tempat keluar COVID itu kalian tutup. Selebihnya kalian insya Allah aman gitu. Tapi kalau kalian nggak tutup mah. Oke. Semua pertanyaan dari kami sudah semuanya. Menunggu penormal nggak mungkin. Semua pertanyaan sudah selesai sama Pak Lira semuanya. Sudah habis terjawab semuanya. Lagian Pak Norman mungkin sibuk karena mungkin dia salah satu dekan juga, dekan kesehatan, mungkin sibuk. Mungkin Pak Lira mungkin sibuk karena mungkin waktu luangnya dikasih waktunya buat kami. Terima kasih banyak. Kalau tidak dia kasih waktunya untuk kami, maka saya kan dia. Jadi tugas kami di Prodi Kesehatan Masyarakat itu adalah edukasi. Ya. Mas Promkes. Iya, jadi mengedukasi orang supaya berubah ya, habitnya berubah, kemudian dia juga. Jadi bersikap itu berdasarkan teori.
teori Pak. Iya, berdasarkan teori. Jadi saya bilang jangan lebay. Kita melakukan segala sesuatu itu harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu. Ya. Oke. Mungkin Bapak Lira mungkin bisa sosialisasikan prodi Kesmasnya mungkin. Mungkin di lain tempat atau di sini saja. Di sini saja. Silakan. Prodi akan kita undang dengan tema yang berkaitan dengan itu. Oke. Baik. Kalau seandainya yang nonton ini orang tua, orang tua siswa nantinya, mungkin kebanyakan ya dari survei yang saya lakukan banyak orang tua yang nggak tahu apa itu program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Ya, saya mau bilang program studi ini adalah program studi yang terfokus kepada preventif, bagaimana cara menjadikan orang itu tidak sakit, ya, memberikan edukasi. Itu awalnya ya Kesmas gitu. Pertama melakukan edukasi gitu ya, terkait komunitas. Yang kedua, S1 Kesehatan Masyarakat ini juga memiliki peluang kerja yang luar biasa besarnya gitu. Tuh, peluang kerja luar biasa. Iya, peluang kerja yang luar biasa. Hari ini tuh yang lagi ngetren itu kesehatan keselamatan kerja. K3 ya. Yang kedua kesehatan lingkungan. Ya. Pemerintah Indonesia itu lagi concern terhadap penerapan K3. Ya, penerapan kesehatan lingkungan. Karena pemerintah sepertinya memang nggak sepertinya ya. Pemerintah harusnya memang menjaga tenaga kerja. Ya, masyarakat tenaga kerja harus dilindungi. Kemudian kesehatan lingkungan itu untuk menjaga lingkungan kita supaya tetap sehat. Ya, ekosistemnya tetap baik gitu ya. Selain pekerjaannya, lingkungannya juga dijaga. Nah, jadi peluang kerjanya saya bilang banyak sekali. Iya, karena apa? Karena perkembangan industri semakin lama semakin besar dan orang K3 akan semakin diperlukan. K3 counseling sangat dibutuhkan. Iya. Jadi memang tidak tenaga kesehatan itu nggak selamanya perawat dan kebidanan begitu. Iya. Ya, hari ini di mana-mana butuh tenaga kesehatan masyarakat. Ya, karena sebelum keperawatan dan kebidanan lebih baik pencegahan yaitu kesehatan masyarakat. Nah, itu. Mempelajari preventif. Iya, preventif. Dan itu aja Pak. Iya, itu buat orang tua. Oh, ya, jadi buat yang muda nih. Orang tua tuh yang bilang apa sih Kesmas? Apa sih Kesmas? Saya bilang itu buat peserta didik SMA ya mungkin kalian harus lebih banyak membaca ya gitu kan. Jangan sampai memilih suatu jurusan itu tidak pada passionnya. Ya, betul passion. Ya, passionnya apa? Gitu. Ya, juga banyak orang yang nggak tahu Kesmas itu apa. Buat anak SMA silahkan diikuti ya Instagram Hima Kesmas UP. Hima Kesmas UP. Instagram Hima Kesmas UP. Di atas ada. Di mana-mana nanti tim humas kita saya yakin akan tulis Hima Kesmas UP. Pasti. Ya, informasinya bisa tanya sama seniornya. Alhamdulillah seniornya baik-baik, ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya. Jadi kalau mau jadi bagian yang cantik yang ganteng-ganteng, maksudnya Kesmas Universitas Pahlawan Pusat. Kami tunggu 2021 di Universitas Pahlawan Kota Pusat. Nah, itu untuk Kesmas nih Pak. Kemudian ini untuk pesan masyarakat juga mahasiswa tentang COVID ini. Sama ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Itu saja kuncinya, tidak ada yang lain. Ketika kalian patuhi protokol, insya Allah kalian akan terjaga dan nggak boleh anggap remeh. Ya. Tapi kalau kalian udah pakai protokol, insya Allah tuh nggak anggap remeh lagi. Gitu ya. Itu aja. Itu. Kemudian ada satu lagi yang lupa. Tadi Pak Lira sering mengulang-ulang dan mengulang. Jangan lebay. Jangan lebay ya. Jangan lebay. Yang penting patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai masker, pola hidup yang sehat. Gitu. Ya, Kak, ada lagi Kak? Iya, udah. Sekarang udah pakai masker. Biasa pakai masker ya. Ingat, pakai masker ini juga. Terus jangan pakai masker 2 hari. 2 hari ya. Jangan pakai 2 hari. Ini nanti saya ganti soal masker UP banyak. Tenang, masker UP banyak. Jadi yang mau masker UP datang aja ke Humas. Gratis. Oke? Ini nanti ganti, pasti diganti. Udah selesai. Oke. Segitu aja podcast kita hari ini. Kalau misalnya ada kata yang kurang menarik sih, kata-kata yang menyinggung, atau ada pertanyaan yang pengen dikasih tentang ini, nanti kami sampaikan ke Pak Lira, jawab di komen.
di komen nanti komen saya aja. cuma bilang gini, kesempurnaan hanya milik Allah. Yoi. Ya, Betul. Jadi kalau saya salah tuh silakan direvisi ya, mungkin saya update ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi kami di sini mencoba mengedukasi bagaimana yang kami tahu. Ya. Nah, yang insya Allah, nanti kalau misalnya ada kata-kata yang kurang bagus, mungkin bercandaan kami kurang bagus juga, mohon dimaafkan. Ya. Tapi insya Allah kami akan direspon, kasih masukan untuk yang lebih baik lagi. Ya betul. Nanti komen aja gimana, apakah tolong dong ganti hostnya. Boleh. Yang ceweknya kurang cantik gitu. Atau tolong ganti hostnya. Gitu. Ya, tolong ganti dong. Janganlah. Biar orang Jepang kali nggak suka gitu. Tolong latar belakangnya dibuat bagus. Nanti kami buat, tenang, dananya. Terus apa lagi? Yang penting di Komen. Subscribe juga. Karena kalau video ini katanya naik viewernya jadi 1 juta, akan ada giveaway katanya. Ya. Oke. Banyak masker kan? Kita ya Allah, 1 juta sebanyak 100 aja susah. Jadi tolong komen, tolong dimaafkan, mohon maaf, tolong dimaafkan. Mungkin kami juga menjadi host baru pertama kali. Jadi kami terlihat grogi. Nah, ya grogi lah. Ya lumayan lah. Kemudian ya begitulah. Ya Pak Lira. Ya udahlah. Tolong dimaafkan. Ya udah, gitu aja lah. Tolong tutupkan. Dah, gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama lah Tika. Tadi opening kan sama-sama kita ucapin. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.